Hai guys, perkenalkan nama aku Ismawati Putri Mariani kelas 12 MIPA 1 absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Selamat menyaksikan. Gambar yang ada di hadapan kalian menggambarkan proses perlindungan dan penegakan hukum. Kedua hal tersebut sangat penting karena Indonesia adalah negara hukum. Dua aspek tadi merupakan faktor utama perwujudan keadilan dan perdamaian. Selanjutnya kita akan membahas hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Hukum itu sendiri merupakan peraturan dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang untuk mengikutinya. Berikut ini merupakan ciri-ciri hukum. Fungsi hukum itu sendiri melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan, bisa terwujudnya apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Amdi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, berikut ini merupakan prinsip dasar negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Mempunyai prinsip yang pertama, adanya supremasi hukum di mana hukum berada di atas segalanya. Yang kedua, kesejahteraan di depan hukum. Yang ketiga, penegakan hukum. Ada beberapa lembaga penegakan hukum. Ada Polri, Kejaksaan RI, advokat, hakim, dan KPK. Berikut ini merupakan contoh kasus penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian daerah Jawa Barat menerangkan kronologi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Bahar bin Smith bersama tersangka lainnya terhadap kedua korban berinisial Z dan AC. Dalam konferensi persnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto dan Direskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Isyanto Bagus, turut mengonfirmasi kebenaran dari foto dan video penganiayaan Bahar Smith yang viral di dunia maya. Kejadian bermula dari 1 Desember 2018. Kedua korban dijemput paksa oleh orang-orang yang diduga adalah suruhan dari Bahar bin Smith. Kedua korban dijemput dari rumahnya masing-masing dengan menggunakan 2 unit mobil. Keduanya kemudian dibawa ke salah satu pesantren di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk diinterogasi. Di lingkungan ponpes tersebut, kedua korban mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bahar bin Smith. Selain Bahar bin Smith, polisi juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Di antaranya adalah AG, BA, HA, HDI, dan SG. Dari kelima tersangka, hanya 2 yang sudah ditahan. Bahar ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang didapatkan penyidik. Dalam kasus ini, polisi menjerat Bahar dengan pasal berlapis terkait penganiayaan dan perlindungan anak. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV.